Oke, kembali lagi dengan saya Muhammad Al-Madani. Jadi pada video kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video dari yang sebelumnya telah kita buat, yaitu terkait dengan proses implementasi tema Academic Pro. Namun pada video kali ini akan sedikit berbeda, yang mana nanti kita akan melakukan beberapa penerapan terkait implementasinya itu di luar dari yang ada di dokumen yang akan kami lampirkan. Jadi nanti kita akan melakukan beberapa custom terkait dengan penambahan icon di navigation menu, kemudian bagaimana cara mengganti background di bagian belakang header ini yang saat ini tampilan seperti putih ini. Kemudian nanti juga ada cara untuk melakukan custom di bagian about journal ini mengganti dengan banner. Jadi untuk saat ini jika kita menggunakan tema default dari Academic Pro, yang akan tampil di bagian atas itu terkait dengan about journal. Namun nanti di video ini saya akan memberikan tips and trick untuk mengganti about journal ini menjadi salah satu gambar banner yang akan ditampilkan. Kemudian tak hanya itu, di kesempatan kali ini saya juga akan memberikan cara atau melakukan custom untuk melakukan dan menghidden di informasi terkait history artikelnya. Jadi jika Bapak Ibu perhatikan secara umum di Academic Pro itu akan menampilkan terkait dengan submit, kemudian accepted dan juga published. Di sini tidak ditemukan accepted karena pada pembuatan artikel ini kami melewatkan pada proses reviewer. Jadi jika Bapak Ibu juga ingin menampilkan accepted di bagian informasi ini, maka pastikan artikel yang telah Bapak publish itu sudah melalui pada tahapan reviewer. Jadi nanti pada video kali ini saya akan memberikan informasi bagaimana sih misalkan Bapak Ibu tidak ingin menampilkan salah satu contohnya, misalnya publish ini Bapak Ibu tidak ingin menampilkan, maka nanti di video ini saya akan memberikan tutorialnya. Kemudian terkait dengan video selanjutnya itu saya juga akan memberikan cara atau merubah tampilan di bagian halaman statistik. Misalkan kita perhatikan di contoh EPC yang kemarin kita set up. Nah, secara umum jika Bapak Ibu menggunakan tema default, maka tampilan setiap halaman statistik itu dia akan tampil penuh seperti ini. Nah, dan sejauh ini yang kami terima dari beberapa klien kami menggunakan tema Academic Pro, mereka ingin yang mana tampilan pada menu ini itu sama seperti pada bagian awal, yaitu misalnya kita buka di halaman depan lagi. Jadi di informasi di halaman depan itu dia akan menampilkan sidebar menu di bagian sebelah kanan. Nah, jadi jika Bapak Ibu juga menginginkan setiap halaman statistik yang telah dibuat itu ingin tampil dua kolom seperti ini, yang mana isi dari konten sebelah kiri kemudian sebelah kanan sidebar menu, maka nanti di video ini saya akan juga membahas terkait hal itu. Baik, pertama-tama pada video kesempatan kali ini kita akan lebih banyak menggunakan custom CSS, yang mana nanti di video ini saya akan melampirkan atau meletakkan link download terkait CSS yang akan kita gunakan. Mungkin sedikit gambarnya seperti ini. Jadi nanti saya akan memberikan link download untuk mengambil atau memberikan kode-kode yang akan kita gunakan. Jadi di sini saya sudah menyediakan kurang lebih 5 kode yang akan kita lakukan custom, dan nanti saya akan mencoba kode ini satu persatu. Baik, untuk agar tidak video ini tidak terlalu panjang, kita langsung saja mulai untuk menambahkan icon kecil di bagian setiap sebelum current, arsip, dan about, dan juga untuk menambahkan misalkan karena kan di rata-rata di jurnal itu ada memiliki di samping sebelum current ini home. Jadi pertama-tama untuk menambahkan dan mengedit di navigation menu ini kita masuk ke belakang backend OJS-nya terlebih dahulu. Jadi di bagian backend-nya ini silahkan Bapak Ibu menuju menu website, kemudian setup. Nah, pada menu setup ini silahkan Bapak Ibu pergi menuju navigation. Nah, setelah di navigation ini silahkan Bapak Ibu pastikan terlebih dahulu bahwa navigasi menu yang akan kita buat sebelumnya tidak tersedia. Jadi misalkan di sini kita ingin membuat home dan kita cek belum ada, maka Bapak Ibu bisa menambahkannya dengan mengklik add item. Jadi di sini kita coba contohkan membuat home terlebih dahulu. Kemudian berhubung home ini dia akan meredirect ke bagian awal, maka untuk navigation menu type-nya ini silakan aja Bapak Ibu ambil remote URL. Tapi misalkan Bapak Ibu memang inginkan setiap author atau pengunjung mengklik home ini ke halaman statistik, maka Bapak Ibu juga bisa langsung membuat ini menjadi custom fact. Jadi nanti jika Bapak Ibu memilih custom fact ini, maka setiap author atau pengunjung mengklik home nanti dia akan menampilkan isi dari konten yang akan Bapak Ibu isi. Jadi di sini kita akan mencontohkan untuk mengambil halaman URL saja. Jadi di sini di custom fact-nya ini kita ubah remote URL. Kemudian kita ambil saja misalkan link di halaman depan jurnalnya, kita buka terlebih dahulu. Nah, kita ambil saja untuk link halaman depannya ini. Kemudian kita paste di sini.
lalu kita klik save. Nah, secara umum kita telah berhasil membuat home, hanya saja jika kita refresh di bagian depan, maka menu home yang telah kita buat masih belum akan tampil. Nah, seperti contohnya seperti ini. Jadi untuk menampilkan di sini dan mengatur tata letaknya itu, maka Bapak Ibu masuk ke bagian backend-nya lagi, tetap di menu navigation. Hanya saja silakan Bapak Ibu lakukan konfigurasinya itu pada menu primary navigation menu. Jadi di sini sedikit saya informasikan, jika Bapak Ibu lihat di navigation ini ada dua menu yang bisa dikonfigurasi, yaitu user navigation menu dan juga primary navigation menu. Apa sih beda dua menu ini? Kalau user navigation menu ini akan mengatur pada posisi bagian atas di bagian sini. Jadi nanti jika kita tidak login, maka tampilannya akan menampilkan terkait dengan register kemudian login. Nah, jadi di sini untuk bagian user navigation menu itu konfigurasi untuk melakukan setup di bagian atas. Dan jika Bapak Ibu ingin melakukan setup di bagian current, archive, dan about ini, maka silahkan Bapak Ibu masuk kepada menu primary navigation menu. Jadi di menu ini silahkan Bapak Ibu klik edit. Setelah Bapak Ibu klik edit, maka Bapak Ibu akan menerima atau melihat tampilan dua section, yaitu kolom kanan dan kolom kiri. Apa sih bedanya antara kolom assign menu item dan juga unsigned menu item ini? Untuk menu yang aktif di bagian depan ini, maka dia akan berada di sebelah kiri, dan sebaliknya jika ada di menu itu terdapat di sebelah kanan, maka menu itu tidak tampil di halaman depan. Jadi kita lihat saja yang telah kita buat sebelumnya itu home, dia masih berada di sebelah kanan, dan jika Bapak Ibu ingin menampilkan home ini ke halaman depan di jurnal, maka silahkan Bapak Ibu drag and drop di home ini pindah ke bagian di sidebar kiri assign menu item. Nah, misalkan kita ingin menampilkannya itu di paling kiri sebelum current, maka kita letakkan saja seperti ini. Kemudian setelah ini kita klik save. Nah, setelah kita melakukan konfigurasi ini, silahkan kita refresh lagi di halaman depannya. Nah, maka menu home yang kita buat sudah tampil. Jadi jika kita klik, dia akan mengarah ke halaman URL yang telah kita masukkan. Kemudian untuk menambahkan icon di samping kiri ini, silahkan Bapak Ibu masuk ke menu dokumen yang telah kami berikan sebelumnya. Jadi di dokumen ini kami telah memberikan icon yang mana sudah dibahas juga di video sebelumnya. Silahkan Bapak Ibu klik di menu add icon ini, kemudian silahkan Bapak Ibu ambil kode yang telah kami lampirkan. Secara umum kami telah menyediakan logo umum yang dapat digunakan seperti misalkan register, login, home, dan current. Itu bisa langsung Bapak Ibu ambil kode yang telah kami berikan ini. Namun jika Bapak Ibu tidak menginginkan gambar seperti ini dan ingin mengcustomnya sesuai kehendak Bapak Ibu, maka silahkan Bapak Ibu ambil kode dari setiap kodenya itu di menu font awesome-nya yang seperti yang dijelaskan di video sebelumnya. Tapi di sini kita ngambil yang umum saja. Jadi kita ambil kode home yang telah kami sediakan. Jadi misalkan contohnya seperti ini. Bisa Bapak Ibu ambil satu paket ini, atau juga misalkan Bapak ambil cuman kode yang telah ada. Jadi di sini misalkan kita ambil kodenya saja. Pertama-tama kita copy terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke halaman backend OJS-nya. Nah, untuk mengeditnya Bapak Ibu tidak perlu mengeditnya di sini, tapi Bapak Ibu mengeditnya pada menu navigation menu item. Jadi di sini kita cari menu home yang kita buat, klik panah kecil di samping kirinya, kemudian kita klik edit. Nah, pada menu klik edit ini silahkan Bapak Ibu paste kode tadi di kalimat sebelum home-nya atau di sebelah kirinya. Jadi seperti ini, kemudian Bapak Ibu paste. Nah, setelah Bapak Ibu paste, silahkan Bapak Ibu save. Nah, kemudian setelah di save, kita coba refresh lagi di halaman depan. Nah, maka untuk ikonnya sudah tampil. Nah, sehingga jika Bapak Ibu ingin menerapkan di menu current dan lain-lainnya, lakukan hal yang sama. Jadi sini saya contohkan satu lagi untuk melakukan setup di current. Masuk ke dokumennya lagi, kita ambil misalkan di sini current. Kita ambil current ini, kita copy dan kita cari lagi di menu itemnya currentnya. Kita klik panah kecil, kita klik edit, kemudian kita paste di sini. Kemudian kita klik save. Lalu kita refresh di bagian depan. Nah, maka untuk current juga sudah tampil seperti home. Maka jika ingin melanjutkan selanjutnya, silahkan Bapak Ibu terapkan metode yang sama di menu-menu yang lainnya. Oke, untuk menambahkan icon di menu navigation menu sudah selesai. Maka kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu bagaimana sih cara mengcustom bagian header di bagian banner, bagian background di bagian atas di jurnalnya.
Seperti yang kita ketahui dan kita lihat di tampilan saat ini, jika kita lihat itu seperti tampilan segitiga putih. Kemudian jika Bapak Ibu ingin mengcustomnya dan sudah memiliki background bannernya, maka silahkan Bapak Ibu download dulu dan Bapak Ibu setting gambar tersebut dengan ukuran kurang lebih seperti ini. Saya sudah menyediakan. Jadi di sini saya ambil terlebih dahulu. Nah, di sini saya ingin nanti untuk proses penggantian ini menggunakan background blue seperti ini. Nah, maka Bapak Ibu silahkan gunakan background dengan ukuran landscape seperti ini. Dan saya juga sangat menyarankan untuk menggunakan gambar di bagian belakangnya ini yang secara umum saja default, misalkan tampilan seperti abstrak seperti ini, atau misalkan berbagai macam desain yang Bapak Ibu tentukan. Tapi yang jelas kalau bisa ukurnya menggunakan yang landscape panjang seperti ini. Untuk ukuran saya gunakan ini, jika Bapak Ibu lihat, saya menggunakan ukuran dengan detailnya itu 8000 kali 2611 pixel. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan header yang saya sediakan ini, atau misalkan Bapak Ibu ingin mengcustom sendiri. Jadi nanti pada tahap ini silahkan Bapak Ibu lakukan saja ukurannya terkait dengan yang diinginkan. Nanti jika sudah merasa pas, maka silahkan gunakan ukuran tersebut di jurnalnya. Jadi pada tahap ini kita akan menggunakan background blue ini untuk mengganti background yang ada di jurnal Academic Pro sebelumnya. Baik, untuk melakukan penerapan atau mengganti background di belakang ini, maka kita membutuhkan satu kode CSS, yang mana kode CSS itu nanti bisa Bapak Ibu ambil dan Ibu download pada link deskripsi, dan Bapak Ibu ambil kodenya itu terkait dengan ini dia, custom background header. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu jika ingin menerapkan custom ini, Bapak Ibu copy terlebih dahulu yang kode yang telah saya sediakan. Kemudian silahkan Bapak Ibu buat satu notepad baru. Jadi silahkan Bapak Ibu buka notepad, kemudian Bapak Ibu paste di sini. Kemudian setelah Bapak Ibu sudah mempaste di sini, alangkah lebih baiknya Bapak Ibu save terlebih dahulu. Jadi kita klik save terlebih dahulu di sini, misalnya save as. Kita isi saja misalkan Academic Pro CSS supaya membedakan dari yang sebelum saya buat. Saya taruh saja di desktop misalnya, kemudian saya klik save. Nah, jika kita langsung menerapkan kode yang saya berikan ini, di sini saya setelah melakukan kodenya, maka nanti dia akan berganti background seperti ini. Jadi caranya untuk mengupload CSS yang kita buat itu, silahkan Bapak Ibu masuk ke menu website setting. Jadi di menu website setting ini, pada menu website, kemudian advanced, silahkan Bapak Ibu masuk kepada menu advanced. Nah, di sini silahkan Bapak Ibu lakukan upload file CSS yang telah saya berikan atau telah Bapak Ibu buat. Namun mohon diperhatikan sebelumnya, jika Bapak Ibu sudah memiliki custom CSS di jurnalnya atau sudah tersedia, maka mohon di backup terlebih dahulu kode CSS tersebut. Karena jika Bapak Ibu langsung upload, maka kode CSS yang telah dibuat itu nanti akan secara otomatis terganti dengan kode yang kita upload yang terakhir. Jadi silahkan Bapak Ibu backup dulu. Misalkan Bapak Ibu kesulitan backupnya, bisa diinformasikan ke tim IT-nya atau ke tim administrator jurnalnya. Di sini kita katakan sudah tidak ada jurnal state yang custom CSS yang ditemukan, maka silahkan Bapak Ibu klik offload file. Kemudian kita ke desktop lagi, kita ambil Academic Pro CSS, kemudian kita klik open. Nah, jadi di sini kita sudah mengupload dan silahkan Bapak Ibu klik save. Nah, setelah Bapak Ibu klik save, maka Bapak Ibu bisa melakukan refresh di bagian depan jurnal. Nah, maka untuk mengganti background di bagian belakang headernya sudah berhasil. Hanya saja jika Bapak Ibu melakukan refresh di bagian depan ini tidak terganti, mohon dipastikan untuk melakukan terlebih dahulu clear cache di browsernya. Karena jika Bapak Ibu sebelumnya sering menggunakan jurnal ini atau mengakses jurnal ini dan melakukan perubahan, biasanya apapun perubahan yang kita lakukan itu tidak langsung diimplementasikan di jurnalnya. Sehingga jika terjadi demikian, silahkan Bapak Ibu clear cache terlebih dahulu browser yang digunakan. Oke, jadi pada tahap ini kita telah berhasil melakukan upload background custom headernya. Namun pastinya Bapak Ibu bertanya-tanya bagaimana jika custom header itu dari gambar kami. Nah, maka caranya seperti ini. Jika Bapak Ibu sudah mendapatkan gambar atau background yang akan ditampilkan di bagian header ini, maka silahkan Bapak Ibu terlebih dahulu untuk mengupload gambar itu ke dalam OJS-nya. Jadi untuk menguploadnya ini Bapak Ibu terserah menggunakan
entah menggunakan menu additional content, atau misalkan Bapak Ibu ingin menggunakan di menu, misalkan di menu footer, yang penting di menu OJS itu terdapat icon upload gambar. Karena tujuannya kita hanya perlu mengklik menu ini, kemudian kita upload gambarnya. Jadi misalkan contoh seperti ini, Bapak Ibu ingin untuk menggunakan menunya itu di pack footer atau di edition content, maka silahkan Bapak Ibu klik gambar icon upload ini, kemudian silahkan Bapak Ibu upload gambar yang ingin mengganti di tampilan bagian headernya tadi. Misalkan saya ambil saja contohnya seperti ini, saya ambil contoh misalnya gambar ini saya ingin gunakan, saya klik open. Nah, pada tahap ini Bapak Ibu hanya memerlukan link yang telah diberikan oleh OJS-nya, karena link ini jika Bapak Ibu copy kemudian Bapak Ibu paste di browser baru, nah maka dia akan menampilkan gambar yang telah kita upload. Jadi link inilah yang nanti akan mengganti di bagian header di halaman depannya. Jadi contohnya misalkan gambar ini yang sudah Bapak Ibu upload dan Bapak Ibu tentukan, maka silahkan Bapak Ibu buka kembali CSS yang dibuat sebelumnya, yaitu CSS custom background headernya. Maka silahkan Bapak Ibu blok di link sebelumnya punya milik kami itu dengan link gambar yang sudah Bapak Ibu upload. Jadi di sini misalkan Bapak Ibu ganti dengan link gambar yang terbaru dari jurnal Bapak Ibu sendiri, misalkan seperti ini. Setelah itu silahkan Bapak Ibu klik file dan save. Nah, di sini gambar sudah terganti dengan yang terbaru. Jadi kita untuk mendapatkan ini silahkan Bapak Ibu buka kembali di halaman backend OJS-nya. Untuk tahapan ini bisa Bapak Ibu cancel saja, tidak perlu Bapak Ibu klik OK, karena secara otomatis gambar itu sudah terupload di server jurnal kita. Jadi bila Bapak Ibu menemukan seperti ini, silahkan di cancel. Kemudian masuk di menu advance. Jadi di sini silahkan Bapak Ibu klik remove, hapus saja yang sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu klik offload file, dan kita ambil lagi dengan CSS yang telah kita save sebelumnya. Kita klik open, kemudian kita klik save. Setelah berhasil, silahkan Bapak Ibu refresh di halaman depan yang sebelumnya ini tadi. Nah, maka untuk tampilan gambar di bagian atasnya sudah terganti sesuai dengan background header yang kita pilih. Sehingga untuk cara mengganti bagian atas sudah saya jelaskan, tinggal Bapak Ibu kreasikan dengan gambar yang ingin ditampilkan. Kemudian masuk ke tahap selanjutnya, yaitu terkait dengan mengganti about journal ini dengan custom banner. Jadi di sini misalkan saya hapus terlebih dahulu, saya kembalikan seperti awal. Jadi saya remove terlebih dulu CSS-nya, kemudian saya klik save, dan saya refresh kembali di halaman depannya ini supaya mengembalikan seperti tampilan awal. Nah, jika Bapak Ibu ingin mengganti about journal ini dengan banner, maka caranya itu adalah dengan Bapak Ibu masuk terlebih dahulu ke menu backend OJS-nya. Kemudian pada menu themes ini, mohon maaf, di setup, silahkan Bapak Ibu upload banner atau desain yang telah disediakan. Jadi contohnya sebenarnya gambar yang saya gunakan untuk mengganti about itu adalah gambar ini. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan upload banner atau logo yang ingin ditampilkan di halaman depannya itu di bagian menu logo ini. Jadi silahkan Bapak Ibu klik upload. Silahkan Bapak Ibu pilih filenya. Jadi di sini karena saya ingin menggunakan ini sebagai bannernya, maka saya klik upload di sini terlebih dahulu. Kemudian Bapak Ibu klik save. Setelah di save, maka Bapak Ibu masuk lagi ke menu theme. Jadi di menu masih tetap di menu friend, hanya saja di menu section theme ini silahkan Bapak Ibu pilih logo stylenya ini menjadi big logo. Jadi sehingga nanti secara otomatis gambar yang kita upload itu akan berpindah posisi ke bagian bawah. Jadi silahkan Bapak Ibu pilih di big logo ini. Setelah itu Bapak Ibu klik save. Setelah berhasil Bapak Ibu klik save ini, maka silahkan Bapak Ibu refresh di halaman depannya. Nah, maka untuk gambar yang kita upload sudah berhasil tampil di bagian atas ini. Hanya saja jika kita lihat di sini masih ditemukan about journal yang lama, sehingga jika Bapak Ibu ingin menghilangkan ini, maka silahkan Bapak Ibu upload kode CSS yang telah kami sediakan di file sebelumnya yang akan kami lampirkan. Jadi di sini sudah saya buatkan juga kode CSS-nya, yaitu terkait dengan penghapusan about journal. Nah, ini dia. Jadi di sini untuk menghapus, jadi saya ganti terlebih dahulu. Ini kode untuk menghapus about journal. Nah, silahkan Bapak Ibu copy kode ini.
kemudian Bapak Ibu paste di kode CSS sebelumnya. Jadi di kode CSS sebelumnya ini tergantung dari Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu tetap menggunakan custom header di bagian background belakang, maka silahkan Bapak Ibu enter di bagian bawahnya jika ingin dua custom CSS ini tetap aktif di jurnalnya. Tapi jika Bapak Ibu hanya ingin menerapkan penghapusan about jurnal saja dan tidak ingin mengganti backgroundnya, maka silahkan hapus kode ini. Misalkan saya contohkan, kita hapus terlebih dulu kode ini, kita hanya mengaktifkan kode penghapusan about jurnal atau hidden, maka kita klik save terlebih dahulu. Kemudian kita upload kembali file CSS-nya ini di bagian advance-nya. Di menu sini kita upload. Kemudian kita save dan kita refresh di bagian depan. Nah, maka untuk tampilan about jurnalnya sudah tidak tampil lagi di bagian depannya ini. Hanya saja untuk background kita masih menggunakan berdasarkan default di OJS-nya. Nah, jika Bapak Ibu sekalian ingin menggunakan custom di background dan juga ingin menampilkan banner seperti ini, maka silahkan Bapak Ibu paste aja kode yang sebelumnya dibuat. Jadi sini misalnya kita undo dulu kodenya. Nah, ini kode yang sebelumnya kita buat dan juga kita tetap mengaktifkan hidden about jurnalnya, kita save kembali. Dan kita upload ulang di menu advance-nya ini. Kemudian kita save kembali dan kita refresh. Nah, maka untuk tampilan di background-nya akan berganti seperti ini. Jadi background-nya telah kita ganti juga tetap tampil, dan juga banner yang kita upload juga tetap tampil. Nah, jadi di sini tinggal Bapak Ibu tentukan saja apakah ingin mengganti di bagian belakangnya juga dan juga ingin menambahkan banner di hadapan depan, maka silahkan gunakan dua CSS yang sebelumnya kita buat. Nah, yaitu kode ini. Jadi di sini supaya tampilnya lebih baik saja kita hapus saja, misalkan tidak perlu melakukan penggantian background di bagian belakang, maka kita klik save kembali. Saya update. Kemudian saya save. Dan saya refresh di halaman depan. Nah, maka dia akan kembali seperti awal. Hanya saja jika kita perhatikan pada bagian banner logo ini kita menemukan adanya jarak padding di bagian atas dan bawah itu terlalu besar. Nah, jika Bapak Ibu menginginkan adanya pengurangan di bagian padding atas dan padding bawah ini, maka silahkan Bapak Ibu gunakan kode CSS yang telah kami sediakan juga. Jadi kodenya itu sudah saya buatkan juga di bagian ini, yaitu terkait dengan custom padding top and bottom banner. Silahkan Bapak Ibu sesuaikan ukuran yang ada pada bagian awal 5px ini, kemudian di bagian akhir 5px ini. Sebenarnya secara umum untuk di default dari Academic Pro ini, untuk ukuran bagian atas itu ada di 20px, kemudian di bawahnya itu juga ada di 20px. Jadi di sini bisa kita tentukan, misalkan kita rubah di bagian ini 5 dan juga di bagian bawahnya ini 5, maka kita bisa melihat hasilnya nanti. Misalnya kita copy terlebih dahulu untuk bisa menerapkan ini, kemudian kita paste di CSS yang kita buat. Jadi di sini untuk menambahkan silahkan Bapak Ibu enter saja, kemudian paste, dan juga Bapak Ibu klik save. Kemudian update kembali CSS-nya. Setelah itu Bapak Ibu klik save, kemudian silahkan Bapak Ibu klik refresh. Nah, maka ada pengurangan di antara padding bagian atas dan juga padding bagian bawahnya. Sehingga jika Bapak Ibu ingin menerapkan lebih kecil lagi di bagian bawahnya, maka silahkan Bapak Ibu custom pada bagian akhir ini, yaitu di bagian terakhir 5px ini. Oke, setelah untuk dari kustomisasi terkait dengan tampilan banner di bagian depan ini sudah berhasil, dan juga cara menghilangkan about jurnalnya sudah saya jelaskan, maka kita akan lanjut ke tahap kustomisasi terkait dengan data history di halaman artikel facts-nya. Nah, jadi di sini misalkan jika kita lihat di sini ada dua history terkait dengan data history submit dan juga published-nya ini. Jika Bapak Ibu menginginkan data submit ini tidak perlu ditampilkan, atau misalkan sebaliknya published ini tidak perlu ditampilkan, maka Bapak Ibu bisa menggunakan custom CSS yang juga telah kami sediakan, yaitu kodenya itu bisa dilihat di bagian ini, bagian pertama, yaitu dengan hidden article history.
Jika Bapak Ibu perhatikan, pada kode custom CSS ini ada ditemukan angka 1. Angka 1 ini didapatkan berdasarkan dengan urutan yang ada pada history ini. Jadi misalkan Bapak Ibu lihat submit ini ada pada barisan pertama, sehingga jika Bapak Ibu ingin menghilangkan submit ini, silahkan masukkan kode di bagian CSS-nya ini dengan kode 1. Namun jika Bapak Ibu ingin menghilangkan data published-nya nih atau data history published-nya ini, silahkan Bapak Ibu gunakan kode angkanya ini diganti menjadi 2. Nah, jika Bapak Ibu melihat di jurnal itu ada terdapat 3 history terkait dengan submit, kemudian accepted dan juga published, maka silahkan Bapak Ibu sesuaikan saja urutan barisnya itu dengan di CSS-nya. Jadi di sini misalkan kita tidak ingin menampilkan data publish-nya ini, maka silahkan kita ganti angka di detail CSS ini menjadi 2. Maka silahkan Bapak Ibu copy juga CSS ini dan paste di kode CSS yang telah Bapak Ibu buat. Jadi di sini kita tinggal tambahkan saja, kemudian kita klik file dan save. Setelah berhasil disimpan, masuk ke bagian belakang lagi, silahkan Bapak Ibu update kembali CSS-nya, klik upload file. Jadi kita open kembali yang terbaru, setelah itu kita save. Kemudian langsung kita refresh saja di bagian artikel facts-nya ini. Kita refresh, maka kita tunggu terlebih dahulu. Nah, maka untuk informasi publisher telah berhasil kita hidden. Jadi jika Bapak Ibu ingin melakukan sebaliknya, ingin menghilangkan submitted-nya, maka silahkan saja Bapak Ibu ganti di angka 2 ini menjadi angka 1. Tapi jika Bapak Ibu tidak menginginkan sama sekali history ini, maka Bapak Ibu bisa langsung melakukan setupnya itu pada menu website, kemudian di theme ini, dan tinggal Bapak Ibu nonaktifkan pada menu artikel statistik display. Jadi jika Bapak Ibu nonaktifkan ini, maka semua informasi yang ada di history di bagian artikel fact ini akan hilang. Jadi kode yang saya gunakan ini hanya menghilangkan atau menghidden dari beberapa informasi di salah satu di historinya. Baik, untuk cara custom hidden di artikel fact history ini sudah selesai, maka kita lanjut ke bagian selanjutnya, itu terkait pada halaman statistik. Jadi jika kita kembali ke halaman awal, kemudian kita klik di menu efisien yang sebelumnya kita buat halaman statistik. Nah, di sini kan ada tampil halaman full, yaitu full tampilan, tidak ada sidebar menu sebelah kanan. Maka jika Bapak Ibu tidak menginginkan tampilan seperti ini dan ingin menampilkan di halaman statistik itu, setiap apapun halaman statistik yang diklik author atau pengunjung itu menampilkan sidebar menu, maka Bapak Ibu bisa menerapkan ini dengan mengedit di menu file tema yang telah Bapak Ibu upload di servernya. Jadi untuk melakukan edit ini, Bapak Ibu harus memiliki akses ke servernya. Setelah Bapak Ibu login ke server OJS-nya, di sini sudah saya contohkan. Silahkan Bapak Ibu masuk kepada menu plugin, kemudian menu themes, kemudian masuk kepada menu academic pro yang digunakan. Lalu di sini silahkan Bapak Ibu masuk ke menu template-nya ini. Lalu di menu template ini silahkan Bapak Ibu masuk lagi ke menu plugin, kemudian masuk kembali ke menu generic. Nah, pada menu ini silahkan Bapak Ibu hapus pada folder static facts ini. Jadi jika Bapak Ibu hapus folder static facts ini, maka nanti tampilan di halaman statistiknya ini dia akan menampilkan sidebar menu di sebelah kanannya. Jadi Bapak Ibu silahkan hapus, namun alangkah lebih baiknya Bapak Ibu bisa melakukan backup terlebih dahulu folder ini. Siapa tahu nanti ke depannya jika Bapak Ibu ingin mengembalikan tampilan full lagi, Bapak Ibu bisa merestorenya atau mengekstrak file yang telah kita backup. Jadi di sini misalnya saya katakan sudah membuat backup dan kita hapus ini, kita delete. Kemudian setelah kita delete itu, kita refresh di halaman depan, di halaman static fact yang kita buat, salah satunya seperti FPC ini, kita refresh. Nah, maka jika kita langsung refresh, dia tidak akan melakukan perubahan apapun. Jika Bapak Ibu menemukan hal demikian, maka silahkan Bapak Ibu lakukan terlebih dahulu, yaitu clear cache pada bagian OJS-nya. Jadi di sini memerlukan satu akun administrator. Jika Bapak Ibu menggunakan Journal Manager, maka untuk menu administration ini tidak akan tampil. Jadi di sini saya menggunakan login sebagai admin, kita klik administratornya ini, kemudian kita klik clear data cache ini dan juga clear template cache-nya ini. Jadi kita klik satu persatu. Nah, setelah ini berhasil, kita lanjut ke clear template cache-nya ini. Kita klik OK. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, setelah berhasil, kita masuk kembali di menu FPC-nya ini. Silahkan Bapak Ibu refresh. Nah,
pada tahap ini kita sudah berhasil membuat di menu static pack ini menjadi dua bagian, yaitu isi dari konten dan juga sidebar menu di sebelah kanannya. Jika Bapak Ibu sudah melakukan clear cat data cat dan clear template cat ini telah dilakukan dan direfresh di halaman statistiknya tetap sama, tidak menampilkan ini, maka silahkan Bapak Ibu lakukan clear cat di browser yang digunakan. Karena seringkali di beberapa browser itu dia masih menyimpan cats yang pernah diakses OJS sebelumnya. Jadi pada tahapan ini kita sudah berhasil melakukan custom atau memberikan tutorial bagaimana menambah icon, kemudian menambahkan banner di bagian tengah atau mengganti background di bagian belakang, dan juga terkait dengan hidden article history, bahkan juga mengubah tampilan di halaman static fact-nya itu menjadi 2 kolom. Maka selanjutnya saya akan memberikan video tutorial terkait membuat beberapa konten di custom block itu menjadi rata tengah. Jika kita perhatikan seperti ini, kita lihat di 2 contoh ini, yaitu setlink dan juga sertifikat Sinta ini, dia masih untuk kontennya masih rata di kiri atau rata kiri, seperti Bapak Ibu lihat lebih dominan ke kiri. Maka agar membuat di konten setlink dan sertifikat ini menjadi tengah, maka Bapak Ibu bisa menggunakan custom CSS yang telah saya sediakan. Jadi di sini misalkan kita katakanlah ingin membuat isi konten dari setlink ini menjadi rata tengah dan juga sertifikat ini rata tengah, maka silahkan Bapak Ibu buka kembali dokumen yang akan kami lampirkan, yaitu custom CSS-nya ini. Silahkan Bapak Ibu ambil di bagian bawah, yaitu terkait dengan kode to make content center position. Jadi silahkan Bapak Ibu copy terlebih dahulu kode ini ke bagian custom CSS yang telah Bapak Ibu buat. Jadi di sini kita buat satu baru lagi di bagian bawah, kemudian Bapak Ibu paste. Nah, bedanya hanya di sini. Jika kita perhatikan di sini ada ada dua section yang akan kita lakukan setup, yaitu setlink dan juga sertifikat Sinta. Maka Bapak Ibu juga memerlukan 2 kode. Sebenarnya Bapak Ibu bisa langsung menambahkan kodenya di satu baris CSS ini, namun saya akan lebih merekomendasikannya itu untuk membuat satu lagi aja, agar lebih memudahkan ke depannya jika Bapak Ibu ingin melakukan pengeditan. Jadi saya copy satu lagi untuk melakukan center di bagian sertifikat Sinta. Nah, setelah Bapak Ibu mendapatkan 2 ini, silahkan Bapak Ibu ganti pada menu custom link ini dan juga custom link di bawah ini, karena inilah yang memberikan identitas untuk melakukan rata tengah untuk setiap custom block di sebagian sidebar kanan. Jadi pada contoh di sini misalkan kita lihat di sini ada setlink dan juga sertifikat Sinta. Lalu bagaimana sih Bapak Ibu ingin menentukan apa sih nama dari custom blocknya ini? Maka Bapak Ibu bisa masuk ke menu set administrationnya ini atau ke bagian dashboard jurnalnya di plugin. Masuk ke menu website, kemudian plugin, kemudian kita menuju custom block manager. Nah, jadi kita cek custom block manager. Nah, di sini kita bisa lihat lagi sebelumnya itu ada di custom block mana ya untuk setlinknya, sertifikat Sintanya ini. Misalkan kita lihat untuk setlink ini, kita cek kalau tidak salah setlink itu kita memberi namanya itu custom link. Kita lihat untuk mengecek, kita klik edit. Nah, benar untuk setlink ada dengan nama custom link. Kemudian untuk sertifikat Sinta itu kalau tidak salah kita membuatnya dengan nama custom block incoming event. Jadi kita klik edit juga. Nah, ternyata benar. Kalau sudah dipastikan seperti ini, maka silahkan Bapak Ibu copy dari nama custom blocknya ini, copy, kemudian Bapak Ibu paste di CSS yang telah dibuat sebelumnya. Jadi di sini kalau kita perhatikan, oh ya mohon maaf tadi saya menggantinya di sini, harusnya kita menggantinya di custom CSS yang Bapak Ibu buat. Jadi kita buat saja dulu terlebih dahulu di sini custom link ini kita ganti dengan incoming event. Oke, kita copy, kita pastikan terlebih dahulu terkait namanya ini, kita edit saja karena kalau saya klik itu copy 2. Kemudian kita klik, setelah kita copy kita klik cancel. Kemudian kita pastikan di bagian sini, di bagian academic pro yang kita buat, kita paste di sini. Nah, jadi di sini custom block incoming event dan isi kontennya kita buat rata tengah. Kita copy lagi satu kode ini untuk membuat rata tengah di halaman setlinknya. Kita cek lagi kembali namanya itu dengan custom link. Misalkan kita ambil di sini custom link, kita copy, kemudian kita paste di sini di academic pro-nya.
Nah, jadi kita ganti saja incoming event yang sebelumnya kita copy tadi. Jadi kita paste di sini. Nah, jadi di sini sudah dibuat dua kode, yang mana kode pertama ini untuk mengatur rata tengah di bagian incoming event atau sertifikat Cinta, dan juga yang satunya ini custom link ini untuk mengatur konten di menu setlingnya menjadi rata tengah. Jadi misalkan kita ambil di sini, oh ya mohon maaf, bukan rata tengah tapi center, supaya membuat di bagian tengah. Kemudian kita klik save. Setelah itu kita upload di bagian reference lagi, di advance ini kita klik remove. Kemudian kita klik upload file. Kita ambil academic process yang kita buat, klik open, kemudian kita klik save. Jadi di sini saya simpan saja history untuk data sebelumnya, kemudian kita ambil buat tab baru lagi. Harusnya di sini dia akan untuk kontennya akan menjadi rata tengah. Misalkan kita lihat seperti ini. Nah, jika kita perhatikan di sini, dia masih belum rata tengah, mengingat ketika kita perhatikan di kode sebelumnya itu, karena di versi OJS 33 ini dia akan secara otomatis merubah awalan kalimat itu menjadi huruf kecil. Misalkan kita perhatikan seperti ini. Pada bagian custom block manager ini kita menemukan di sini semuanya tidak ada ditemukan huruf kapital. Namun yang kita lakukan sebelumnya tadi, misalkan di incoming eventnya itu kita klik edit, kita menggunakan kode yang ini, yang mana kode ini ditemukan huruf I-nya kapital dan juga huruf E-nya kapital, sehingga untuk bisa mengubah di bagian ini menjadi rata tengah khusus di OJS 33, maka kita menyesuaikan isi CSS-nya itu menggunakan format yang ada di custom block di bagian awal ini, yaitu tanpa ada huruf kapital. Misalkan kita ganti lagi di CSS-nya itu, ini kita ganti huruf kecil, kemudian eventnya kita ganti huruf kecil juga, custom linknya sama. Nah, kemudian kita save terlebih dahulu. Kita update kembali CSS-nya di menu friend dan advance ini, upload file, kemudian kita klik save. Lalu kita lihat di bagian sini, kita refresh. Nah, maka dia setlingnya, semua isi dari konten setling akan berada di bagian center atau bagian tengah, termasuk juga dengan sertifikat Cinta. Kenapa tadi saya tetap memberikan tutorial terkait dengan adanya huruf kapital? Karena pada versi OJS versi 31 atau OJS versi 32 dia tetap mempertahankan sesuai dengan nama custom block yang kita buat. Jadi misalkan versi yang Bapak Ibu gunakan ini versi 31 atau versi 32, di pada menu bagian plugin ini, yaitu di bagian custom block manager ini, apapun yang Bapak Ibu buat sebelumnya, misalkan di add block ini Bapak buat make submissionnya itu misalkan huruf awalannya huruf besar, kemudian submissionnya juga awalan hurufnya huruf besar, maka setelah Bapak Ibu simpan ini, dia di menu custom block awalnya itu dia akan menyimpan sama seperti yang dibuat, yaitu huruf besar di awalan setiap kalimat. Jadi di sini khusus di OJS 33 ini dia akan otomatis menjadi huruf kecil semua. Jadi disinilah saya telah memberikan dua perbedaan terkait dengan pembuatan CSS di 3 dan juga 3132. Jadi takutnya nanti yang Bapak Ibu lihat ini masih menggunakan versi 31 atau 32, maka silahkan Bapak Ibu sesuaikan dengan yang ada di custom block manager ini. Oke, baik, untuk terkait dengan tips and trick di Academic Pro yang sering kami terima atau yang sering kami dapatkan dari beberapa permintaan dari klien kami sudah kami jelaskan, sehingga silahkan Bapak Ibu sesuaikan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, dan Bapak Ibu juga bisa mengkreasikan terkait dengan ukuran banner ataupun backgroundnya ini. Maka untuk mengakhiri video ini saya akhiri dengan ucapan terima kasih, dan untuk mendapatkan tutorial dan juga tips and trick terkait OJS, maka jangan lupa Bapak Ibu melakukan subscribe di channel ini dan juga menyalakan loncengnya. Dan jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan atau beberapa contoh yang saya jelaskan ini tidak sesuai di jurnal Bapak Ibu, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.